Baik anak-anak, untuk materi hari ini kita akan melanjutkan dari materi-materi sebelumnya. Terutama untuk hari ini akan membahas terkait dengan modernisasi atau lebih spesifiknya kepada kerjasama ASEAN dan hak kewajiban sebagai warga negara. Nah, itu untuk materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, untuk hari ini kembali lagi dengan Bapak Agi Junaidi, dan hari ini kita sama-sama akan membahas kurang lebih ada dua bahasan. Yang pertama yaitu kerjasama ASEAN di bidang ekonomi dan politik, dan yang kedua ataupun pembahasan kedua tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Oke, kita berangkat dari penjelasan tentang ASEAN dulu ya. Negara-negara yang terletak di Asia Tenggara bersepakat untuk membentuk sebuah organisasi yang bernama ASEAN. Organisasi ASEAN didirikan 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN bertujuan menjalin kerjasama antar negara di Asia Tenggara. Nah, untuk ASEAN sendiri diprakarsai oleh perwakilan 5 negara Asia Tenggara, yaitu Menteri Luar Negeri Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Rojak dari Malaysia, Tanat Khoman dari Thailand, Raja Ratnam dari Singapura, dan Marciso Ramos dari Filipina. Mereka menandatangani deklarasi pendirian ASEAN. Deklarasi itu bernama Deklarasi Bangkok. Indonesia menjalin kerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara. Kerjasama tersebut dilakukan demi kemajuan anggota. Kerjasama ASEAN tersebut mewujudkan dalam beberapa bidang sebagai berikut. Yang pertama dari kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Nah, yang pertama ada pembukaan pusat promosi ASEAN. Promosi yang dilakukan oleh ASEAN meliputi sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi, barang tentu untuk meningkatkan jumlah investor bagi negara ASEAN. Terus untuk yang kedua penyediaan cadangan pangan gitu ya, tidak hanya ketika kondisi sedang baik-baik saja, tetapi ketika kondisi darurat pun, ketika salah satunya negara ASEAN mengalami krisis pangan karena bencana, negara lain siap menyuplai cadangan pangan untuk negara tersebut. Terus yang ketiga ada penyelenggaraan proyek industri. Beberapa proyek industri sebagai ASEAN Aceh Fertilizer Project, yaitu pabrik pupuk yang ada di Aceh di Indonesia. Terus yang keempat ada kawasan perdagangan bebas. Nah, ini merupakan bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. Terus yang kelima dan yang ada koperasi ASEAN yang di dalamnya bertujuan mempunyai keinginan untuk mengokohkan organisasi sebagai sebuah organisasi koperasi yang menopang perekonomian di Asia Tenggara. Terus untuk selanjutnya ada kerjasama ASEAN di bidang politik. Yang pertama ada Defense Minister Meeting. Pertemuan ini diadakan untuk membahas kerjasama dan diplomasi politik dalam bidang pertahanan dan keamanan negara-negara ASEAN. Terus yang kedua ada pengiriman duta konsulat. Ini langkah dilakukan agar negara selalu ada dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai bagian ASEAN. Yang ketiga ada perjanjian ekstradisi ASEAN, bentuk kerjasama politik dalam menangani tersangka kejahatan. Terus ada keempat perjanjian kawasan bebas nuklir mengenai pelarangan senjata nuklir di kawasan ASEAN di Asia Tenggara. Terus yang kelima ada perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral untuk menjaga setiap negara agar tetap damai. Terus untuk materi hak dan kewajiban warga negara, untuk hak warga negara yang pertama ada hak menganut agama, itu ada dalam Undang-Undang ayat 28, pasal 28E ayat 1 dan 2, pasal 29 ayat 2. Terus hak mendapatkan pendidikan, terus hak untuk mendapat atau untuk menyampaikan pendapat.
Yang keempat ada hak memperoleh pekerjaan dan imbalan. Terus yang kelima ada hak memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Terus untuk kewajiban saling menghormati antar agama. Yang pertama contohnya menjaga ketenangan dan ketertiban di sekitar tempat ibadah ketika menganut suatu agama sedang beribadat. Terus tidak membeda-bedakan orang lain berdasarkan agamanya dan lain sebagainya. Terus kewajiban mengikuti pendidikan dasar, mengikuti pendidikan di tingkat SD hingga SMA, membekali diri dengan moral yang baik, mengembangkan keterampilan dan bakatnya melalui pendidikan sekolah, menguasai pengetahuan keterampilan agar meraih masa depan yang cerah. Terus yang ketiga ada kewajiban mentaati peraturan yang berlaku, contohnya menyeberang jalan di zebra cross atau jembatan penyeberangan, menghormati pendapat orang lain sebagai bentuk menghormati kebebasan pendapat dan lain sebagainya. Terus yang keempat ada kewajiban menjaga lingkungan, menjaga kelestarian lingkungan antara lain melakukan penghijauan, menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan. Terus kewajiban bela negara yang pertama belajar dengan rajin, mematuhi tata tertib peraturan sekolah, mencintai produk dalam negeri, melestarikan budaya dan mengikuti pelajaran mengenai seni dan budaya, menaati hukum dan peraturan negara. Terima kasih. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa dihubungi dalam kontak tersebut. Tetap semangat belajarnya dan tetap semangat. Terima kasih.